Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk Pagi. Oke, ketemu lagi di perkuliahan Project Web. Hari ini kita akan mencoba mereview progres dan review ya, melihat progres teman-teman yang sudah mengerjakan proyek. Seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, seperti yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan kemarin, kita sudah menginstalasi WordPress, terus membuat post. Kemarin kita sudah menyampaikan ke teman-teman di mana untuk hari ini nanti progresnya sejauh mana, post yang dibuat minimal 5 detiknya, template-nya bebas. Nanti silahkan ceritakan proses pembuatannya dari awal sampai hari ini yang teman-teman buat. Di sini ada Mas Adi dan Mbak Rajes. Mas Adi, apakah masih ada masalah dengan audio? Kalau masih ada masalah, Mas Adi login 2, nanti audionya bisa menggunakan ini ya, HP ya. Tadi ya. Login lagi menggunakan HP untuk audio, biar nanti audionya bisa masuk. Terus untuk share screen-nya bisa menggunakan laptop. Daripada bingung, ngubrek-ngubrek headset-nya. Oke, yang pertama ini Mbak Rajes, apakah sudah ready Oke. untuk on cam dan share screen-nya? Aduh, oke. Oke, udah terlihat ya Pak. Oke. Udah ada tombol share screen? Ada. Sebentar Pak. Oke, selamat pagi sebelumnya. Terima kasih pada Pak Eko atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share pengalaman membuat website menggunakan WordPress. Mohon izin share screen dulu ya Pak. Masih disable Pak. Masih belum bisa. Oke, sudah. Oke, udah. Udah terlihat belum ya Pak? Udah terlihat ya? Belum sih. Udah. Oke, Halo? sebelum halo. Oh, nah ini kedengeran lu, Adi. Pakai HP ya, Pak? Ya wis, udah. Di-mute dulu aku mah presentasi. Oke. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Rajes Ferry dari program studi S1 Sistem Informasi kelas pagi angkatan 2020 gelombang pertama. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat website menggunakan WordPress. Di sini ini tampilan secara overall ya dari website. Jadi seperti website pada umumnya sih ada sebentar. Di sini untuk home sendiri di sini saya taruh ada quote. Jadi ada quote dan juga ada kayak gimana ya, ada review atau summary gitu loh dari post-post yang udah saya buat. Jadi dia kayak di sini tuh ada beberapa macam. Jadi dia hanya kayak overview aja gitu loh, nggak yang memuat secara langsung. Misal ini kalau diklik nanti akan masuk ke web page yang diklik tersebut. Ini webnya temanya tentang apa, Mbak? Kalau ini temanya saya ada
gimana ya, kayak fusion gitu sih Pak. Nggak fusion ya, maksudnya ada lebih ke teknologi sama culture. Jadi gabungan. Kalau untuk temanya saya gimana Pak? Ini bisa dijelaskan. Oke, jadi kan gini, kalau untuk yang mending masuk ke yang tampilan selanjutnya aja dulu. Untuk about itu biasanya saya isi tentang informasi writer ya, biasa. Terus untuk blognya di sini, nah ini kan ada beberapa post. Nah, di sini tuh ada pertama perkenalan. Perkenalan di sini saya menyapa untuk yang audiensnya atau ridernya. Terus untuk yang post-postnya itu ada tentang culture dan juga teknologi. Jadi culture itu di sini saya mengangkat topik mengenai kultur dari India, khususnya Tamil Nadu. Nah, di sini tuh ada deskripsi tentang apa sih negara India tuh, khususnya Tamil Nadu. Terus kemudian ada 5 destinasi wisata menarik yang ada di India. Terus ada snack khas India. Kemudian untuk sisi teknologinya itu saya ngambil kayak pembahasan gadget gitu loh. Misal kayak ada upcoming release untuk yang kayak Realme Narzo 50i, kemudian ada pokoknya yang seputar apa aja sih yang lagi happening gitu loh tentang seputar teknologi. Misal ada fitur baru dari Instagram yang meluncurkan adanya Instagram Telegram yang tentang Telegram Premium, ya semacam itu sih Pak. Jadi campur. Tapi topiknya hanya seputar culture dan juga teknologi. Gimana Pak Eko, dilanjutkah? Iya. Oke, next. Nah, nanti ini di sininya itu untuk kontak, untuk menu kontaknya, saya nggak banyak taruh gimana ya kontak person, tapi itu bisa reach out ke saya itu melalui Twitter ataupun Gmail. Jadi untuk Twitternya nanti ini connect ke Twitter langsung. Hal yang sama juga nanti ke, nah ini nggak usah dibuka ya, pokoknya intinya gitu. Nah, nanti ini untuk Gmail-nya juga akan connect. Kalau misal mau kirim email, nanti akan connect ke Gmail masing-masing, nanti akan kekirim ke alamat saya. Terus, oke. Nah, ini buka ke halaman page saya sendiri, karena ini alamat Gmail-nya koneksi ke saya. Nah, di sini ada Find Me, ini juga berupa link. Nanti dia masuknya ke web. Ini kan untuk Find Me ini kan ada di home, about, dan juga blog. Jadi misal kita nggak buka ke kontak, gitu kan, sebentar. Jadi misalnya kita ini di home, ini kan di footer kan, footer itu kan tampil di semua web page, apa di semua page-nya. Nah, misal kita nggak lagi di halaman kontak tuh. Nah, kita di footer. Misal kita mau gimana ya, berkoneksi dengan saya, misal ada yang mau koneksi dengan saya, langsung bisa klik kontak. Nah, nanti akan langsung otomatis ke page-nya kontak. Nah, di sini nanti tinggal diklik aja. Terus di sini juga ada tweet sih. Silakan kalau emang ada yang mau lihat post-post yang saya retweet atau saya posting, itu bisa lihat di situ. Terus kalau untuk pembuatan itu maksudnya di sini, bentar. Bentar. Sebentar. Oke. Nah, ini tuh customize itu untuk masuk di itunya tema yang kita gunakan. Nah, kayak aku tuh di sini pakai tema dari, saya takut untuk ngeklik nanti soalnya kalau ke riset gimana ya Pak? Enggak ya? Misal ini kan ada beberapa tema. Itu nanti bisa dipilih. Kayak saya itu menggunakan tema Library ini, tapi saya udah customize gitu loh, nggak yang template dari situnya. Jadi saya udah customize. Aslinya temanya seperti ini. Tapi udah saya customize. Di sini ada beberapa macam tema sih. Bisa dilihat nanti kalau misalnya kalau mau masuk ke dashboard-nya, ini dashboard untuk yang saya buat postingan. Sebentar. Nah, di sini postingan saya itu oke.
Nah, nih, misal salah satu postingan aja ya, saya ambil contoh. Misal ini Smackcast India. Nah, di sini tuh editnya nanti saya pakainya Elementor. Jadi dia udah ada template-nya gitu, grid-gridnya tuh udah disediakan, nggak yang teks plain biasa gitu. Ini biasanya. Ya emang Elementor berat. Agak berat. Memang gitu sih. Pas make juga gitu. Tapi nggak banyak tersedia kayak untuk yang e-commerce-nya tuh masih kelok gitu. Harus pakai yang pro. Nah, ini dia kenapa coba tiba-tiba kemarin bisa. Bentar. Nah, apa ya? Udah muncul. Bentar. Mana coba? Hmm. Coba buka yang jangan banyak gambarnya deh. Kalau yang Snacks India ini banyak gambarnya soalnya. Agak berat. Yang mana ya? Coba ini deh. Kalau ini tuh teks biasa. Bentar-bentar. Ini coba. Oke, udah muncul. Nah, di sini tuh ada beberapa apa ya sebutannya. Pokoknya ada elemen-elemen yang kita bisa insert, misal kayak mau pakai heading atau image atau teks editor. Nggak banyak sih, kayak ada divider itu semua tuh udah ada. Cuman kalau misal untuk yang versi pro-nya juga ada, tapi itu masih kelok gitu. Jadi kita harus subscribe untuk yang pro. Nah, ini postnya sih kayak gini. Kalau untuk bikin postingan biasa mungkin masih bisa lah, kayak insert video, terus insert gambar, gitu-gitu masih bisa. Nah, seperti ini. Sebentar, saya tuh mau nunjukin. Bentar. Yang mana ya? Nah, jadi tuh kalau pakai Elementor tuh tadi kan kayak ada elemen untuk video kan YouTube gitu. Nanti tuh kita bisa atur untuk videonya tuh bisa langsung otomatis play. Nah, kayak yang tampilan di sini. Bentar. Nanti dia bisa langsung otomatis play dan juga otomatis mau dipilih kalau misal mati otomatis jadinya. Apa mau ditunjukin Pak semua postnya? Itu sih. Di sini lebih banyak penggunaan untuk link juga ada. Kalau link itu di post yang mana ya? Nah, kalau link itu pakai Elementor itu yang masih saya ada kendala adalah gini, kalau misal kita mau pakai link itu kan kita bisa mas ya, kita bisa gimana sih mas itu, misal kayak tadi kontak gitu kan, kontak itu kan nggak tertulis HTTP sekian sekian sekian.
tapi kan dia dibungkus pakai judul kontak. Nah, kalau misal pakai Elementor tuh, saya masih belum bisa nemuin sih bagaimana caranya. Soalnya apa? Ini di sini, oh bukan yang ini. Jadi itu ada postingan yang mana ya? Ini. Itu saya mau insert link, cuman itu nggak bisa di masking gitu loh. Nih, jadinya tuh munculnya seperti ini gitu. Itu nggak bisa di masking, jadi misal Telegram masuk di website ini tuh kalau pakai Elementor masih kesulitan. Kalau pakai text editor biasa, mungkin masih bisa. Kayak tadi saya yang di sini tuh pakai text editor biasa soalnya. Itu Pak Eko. Lagi, Gimana Pak? lagi. Halo. Apa ya? Ini udah sih Pak. Ada yang mau diekspos apa? Apa itu? Oke sih, Tidak tahu. paham saya konsepnya. Kalau tadi linknya Pak Ko ini masuknya tetap ke pack, tidak ke frame ya. Kalau di pack biasa dari bisa masuk. Please oke, saya udah nemuin konsepnya. Masih explore sih Pak, plugin-pluginnya masih ada beberapa yang belum saya pakai. Berarti Cuman baru nyoba Elementor ini. dari atas sampai ke bawah. Gitu. Berarti ini gimana Pak? Udah? Please oke. Oke. Nah, sekian presentasi saya untuk website. Terima kasih atas kesempatannya. Mas Adi, Saya stop dulu ya. Iya, Pak. ini yang buat Oke, silahkan siapkan, aktifkan cam-nya dan share screen untuk Websiteku belum apa-apa ya, Pak. sejadinya Jadi apa? Masih apa? Hanya artikel-artikel aja, ya, Pak. apa? Nah itu tadi Mbak Rajes juga artikel. Nah iya, kan emang artikel yang diminta. Belum ada apa ya? Kayak menu-menunya. Ya, jadi Cuman dipresentasikan sejadinya. progresnya kan kita progres tuh bukan silakan on cam dan aktifkan share screen-nya. Presentasikan seperti Mbak Rajes tadi ya. Dengan perkenalan dan ayo dibuka dulu dengan langsung lagi jelaskan dulu enggak mas. bentar, Pak. Ya nih Pak, ini website saya tentang apa, Pak? Rekomendasi film nih, Pak. Ini ada 3 artikel yang saya buat. Dibuka dari awal opening disajikan dengan langsung Pak, ini bukan ujian ya. Ya Pak, maaf. Salam dulu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sulistyo dari Stekom Majapahit, jurusan Sistem Informasi. Ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang saya beri nama My Blog. Di sini ada menu About. Ini kalau saya klik akan muncul nih perkenalan saya dan kampus saya. Ini produk masih kosong, belum saya edit.
Dan ini artikel saya cuma ada 3, Pak. Kalau diklik nah akan muncul seperti ini, Pak. Yang satu ini lagi, yang artikel kedua. Masih sederhana saja ya, Pak. Belum kompleks ya, Pak. Ini yang artikel ketiga tentang film animasi. Di web saya ini belum menggunakan plugin seperti Elementor, Pak. Jadi masih hanya artikel saja. Oke, kira-kira temanya nanti apa? Tema kedepannya, Pak. Temanya penting toko buku atau rekomendasi film gitu, Pak. Ini kan baru awal. Oke, coba lihat. Posnya ada 3, Pak. Tambahkan satu pos. Ini yang pos pertama. Yang pos kedua nih di sini. Selanjutnya yang pos ketiga. Udah ya, Pak. Coba dan tambahkan satu pos. Apa, Pak? Tambahkan satu pos. Tambahkan satu pos, Pak. Satu kategori, satu teks. Ini kita tambah kategori, ada blog, tagnya belum dikasih nih. Saya kasih tag film, Mas. Tambah add. Terus saya update. Nah, Pak. Oke. Itu udah install Elementor ya? Ini hanya plugin ini, tapi belum digunakan, Pak. Hanya install aja. Edit via Elementor. Ini dapat Elementor dari mana sih? Free ya? Ada ya? Enggak ya? Free, Pak. Ada tadi juga. Free Kak, ada free. Cuman ya itu nggak apa elemen-elemennya tuh nggak unlock semua. Yang free terbatas. Trial berarti. Enggak ada. Cuman banyak aslinya yang unlock apa yang masih telok itu yang untuk apa e-commerce gitu-gitu loh Pak.
Cuman ya itu sih harus ke pro-nya itu. Yang premium keren. Elementarnya saya sudah coba. Tinggal berapa surveinya pesan web. Tapi kalau dengan begini kan ada belajar. Kalau udah pakai premium kan nanti tinggal drag kan. Nantilah coba. Dari mana? Banyak kok sekarang premium itu yang sebenarnya mereka menggunakan Elementor, bahkan template yang sudah pro itu juga tinggal pakai, tinggal seperti yang kayak kan itu ada tema terus ada Poko 1 itu juga tinggal gunain. Kayak Mas Adi browsing Poko 1. Oh, Poko 1. suaranya putus, Pak. Terus, halo? Suaranya putus-putus, Pak. Nggak jelas. Dari tadi aku pun juga ngerasain sama, aku pikir punya aku. Masih putus-putus? Nah, sekarang udah. Volumenya kecil. Nah, nggak ngomong dari tadi ya. Oke, coba itu diklik. Kebesaran nggak? Oh, Pak. Audionya ini Poko 1. ya. Itu Mas Adi coba dibuka. Yang mana? Di chat itu loh. Aku nggak jelas sih tadi. Ngomongin apa sih? Gimana? Ngomongin apa tadi, Pak? Nggak jelas. Apa yang di chat itu di Toko 1. nah, itu kan juga udah jadi. Coba. Masih putus-putus? Lancar, Pak. Hah? Lancar. Oh, di tempatku putus-putus ya. Masih. Agak putus-putus. Mas Adi lancar? Lancar, Ya, Pak. kadang putus-putus, kadang lancar. Gitulah, Pak, pokoknya. Itulah seperti orang pacaran ya. Ada. Enggak. Aku nggak pernah pacaran kok, Pak. Jadi nggak tahu. Nggak usah. Nggak usah. Nanti langsung Emang nggak usah aja, Pak. Lebih baik nggak usah. Teman-temanku pada galau semua, Pak. Ngapain coba pacaran kayak gitu, Pak? Nggak mau, ah. Fokus aja ke karir pendidikan. sakit atau dibuat ya. Sekarang banyak template yang tinggal Oh, ini Jakarta kok. terus ada lagi oke tema itu kan juga dan banyak lagi yang lainnya sih. Siapa aja kita tinggal nambahin produk ini kalau kita benar-benar pengen main bisnis dan nggak bisa ngoding ya udah main ke situ aja, nggak usah ribet. Atau bahkan bisa nih misalnya Anda mau jadi web developer, karena web developer juga mainnya reseller ya, nggak terus merta-merta bikin itu enggak, banyak kan juga reseller, ambil dari situ yang tinggal di lagi kan profit, nggak masalah kan, masuknya jasa. Iya sih. Tapi kalau buat sendiri kan lebih enak ya, Pak. Lebih puas gitu. Ya, betul. Nah, itu nanti kita beda usia, Mbak. Udah seperti saya ini udah nggak mau ribet. Dulu saya masih tua, sekarang kan udah muda. Kok balik? Itu maunya ya ribet. Kalau ada yang ribet, ngapain pilih yang mudah. Tapi kalau udah sekarang udah kayak gini ya banyak kerjaan juga, pilihnya dari ya yang efisien, murah dan menghasilkan profit. Itu bisa toh nanti Anda bikin
jasa toko online, padahal kan sudah ada, itu sudah domain hosting toh, tinggal profit 100, 200, 300, 400, 500, 1 juta kan lumayan. Oke. Ini trik bisnis sih sebenarnya. Karena kalau kita beli di luar juga langsung jadi itu grade, itu saya yakin mereka juga ini sendiri. Kecuali sistem ya, kalau udah sistem yang spesifik itu beda, memang kita harus peras keringat untuk ngerti dari awal. Karena harus by request, tapi kalau hanya toko online kan tinggal cus aja, tinggal pakai sesuai dengan kebutuhan, nanti ganti tema ada beres. Makanya saya ingin ngajarin Anda cari yang praktis dan bisa untuk peluang bisnis. Saya dulu buka jasa coding juga dari kuliah, dapat program. Aku ke out. Aku ketendang. Aduh, aku ke kick. Maaf, Pak. Aku heran. Tadi perasaan lagi ngomong deh gitu. Kok tiba-tiba ke kick? Loh, keluar tadi. Iya, tadi barusan. Ini connect lagi. Barusan ini masuk lagi. Sebentar keluar, langsung masuk. Putus sama teman. Mas tadi ada lagi? Udah Pak, itu aja Pak. Gimana Pak? Apa ada tambahan mungkin Pak? Punya aku. Untuk Mbak Rajes tinggal nanti perkembangannya, improve-nya mana. Oke. Syaratnya gini kok. Sebenarnya kalau kita lagi bikin desain web dengan egois, cari referensi dulu. Tanpa referensi, Anda akan bingung. Cari referensi, misalnya tadi Mas Adi, oke saya pengen bikin web untuk film dan lain sebagainya. Tadi referensi minimal 3. Bingung loh mesti. Ya memang harus bingung. Biar apa? Biar otaknya bergerak. Nah, kalau hanya fokus langsung jadi, langsung buat sendiri, nanti bingung, ya udah. Dan Anda akan merasa puas bahwa itu hasil terbaik Anda. Padahal jelek. Misalnya gitu. Nah, jadi coba mulai browsing mana sih kalau saya lihat kayak ini nyaman enggak? Nyaman enggak? Warnanya, penempatannya, komposisinya bagaimana, itu dipelajari. Kalau misalnya lihat website yang begitu terus merusak mata, nggak usah jadikan referensi. Pak kok sejuk, enak, nah itu terus nanti dilihatkan ke temennya, ini menurutku gimana? Nah, itu. Oke. Itu kalau di bahasa developnya itu testing. Nah, jadi ketika program itu ada yang namanya perencanaan, kita rencanakan dulu, atau perencanaan ya. Bahasa Inggrisnya apa? Perencanaan, planning. Ada planning, terus PDA ya. Iya. Action. Designing sama planning, terus dilaksanakan, kerjakan. Terus action, mau kemana? Nah, jadi di planning saya kira-kira perlu, misalnya dulu pakai kertas, saya dulu selalu gambar pakai kertas. Kalau sekarang banyak tool yang digunakan untuk planning. Ini tak jelaskan, tak kasih ke teman-teman. Ya, yang nggak ikut nanti bisa nyimak di YouTube. Tapi boleh kan Pak, kriterianya tadi kan aku makainya 2 gabungan gitu loh. Culture sama teknologi nggak apa-apa kan? Nggak harus satu kan? Oke.
itu saya, nah ini Oh, ini. whimsical. Nah ini Oke. ini bisa C ini biasanya saya langsung login whimsical.com. Ini biasanya saya gunakan untuk merancang produk. Nah ini contohnya seperti ini. Ini yang sudah ada. Ini ada perencanaan dulu di doc-nya. Kok nggak pakai itu Pak, Draw.io? Sama aja kan. Ya misalnya Hmm. doc-nya. Nanti Hmm. planningnya apa saja. Oh, ini kok belum ada. Terus ada botnya, Hmm. ada wireframe, rancangannya. Mana sih? Oh ini di situ. Oh, bukan. Saya lupa. Masih muda pelupa. Ini loh. Nah ini rancangannya. Kalau Hmm. buatnya, tapi di sini sudah disediakan. Problemnya Hmm. apa sih? Nah, misalnya saya ingin membuat aplikasi tur haji dan umroh. Nah, kita lihat problemnya. Sulit untuk mengikuti travel yang bisa dicicil, misalnya. Ketika umroh, pihak agensi tidak ingin membantu pembuatan paspor. Cari yang customizable. Hotelnya bisa custom, jumlah hari web dan wisatanya bisa. Kalau sekarang udah semua, kalau dulu kan belum. Nah, usernya, targetnya ini kira-kira umur berapa? 15 sampai 22 tahun. Nah, biasanya untuk traveling dan lain sebagainya. 25 sampai 40. Honeymoon, family trip, haji dan umroh. Ini targetnya. Oke, kita bikin solusi. Solusinya apa ya? Cicilan bunga rendah. Dapat membantu dalam pembuatan paspor. Dapat custom pilihan paket, hotel, hari, layanan, dan lain sebagainya. Goalnya apa? Goalnya adalah untuk menggunakan apa? Menghubungkan. Menghubungkan antara pengguna dengan penyedia cicilan. Otomatis kan cicilan kan kita nggak ini kan pasti ada pihak ketiga kan. Hmm. Fitur untuk nambah hari pada setiap paket. Fitur button untuk memastikan bahwa pengguna dapat dibantu dalam membuat paspor dan visa. Kompetitornya, nah ini dilihat, dicantumkan juga, dicatat. Cepat lemot ya. Akhir tahun mungkin, akhir bulan ya. Nah ini oke, saya gunakan sebagai kompetitor. Dalam artian nanti ketika saya bikin, oh harganya sekian. Kompetitor kita sebagai desainer web loh, bukan sebagai Oke. penyedia layanan. Misalnya kita dapat Hmm. project untuk membuat web untuk ini kan. Nah ini Hmm. kita anggap kompetitor nanti kira-kira, oh karena apa? Dari sini ada beberapa yang kita butuhkan. Oke, ini kita ambil. Saya biasanya kolaborasikan. Oke. Terus Dari beberapa gitu diambil gitu ya Pak, yang kira-kira sesuai gitu. Oke. saya ambil ini enggak. Oh ini keren, ini saya ambil. Nanti di set. Nah, udah, itu nanti ada yang namanya mind map. Mind mapnya kira-kira nanti seperti ini. Travel copy, Hmm. gambarnya yang dibutuhkan, nanti penempatan logo, promo. Ini di home page ada header. Ini penting ini sebenarnya untuk mind map ini. Mind map Hmm. itu apa toh? Man itu apa? Yes. Pikiran. Map. Map ya peta gitu loh Pak, peta pikiran, pemetaan pikiran, pemetaan pemikiran. Nah, Pikiran gitulah. petakan perlu. Ini sekalian saya bahas sedikit tentang mind map. Hmm. Kira-kira menurutmu sepenting apa mind map?
Penting lah Pak, itu kan kayak jalurnya kan. Kayak kalau kita nggak tahu rutenya, misal dari sini kemana gitu, malah yang ada proyek kita tetap gagal lah kategorinya Pak, kalau rutenya nggak sesuai gitu loh. Itu Targetnya nggak sesuai kan. betul. Gak hanya Nah, di kehidupan sehari-hari secara sama, ya, semua. ada seperti itu mesti mikirin nanti saya bangun tidur ngapain, saya mau belanja, belanjanya apa saja, uang yang harus saya sediakan berapa, terus setelah belanja nanti mau masak apa dan lain sebagainya kan seperti itu toh. Nah, Mm. ini kebiasaan kita nggak nyatet, Nah, Jess. ya, biasanya. Betul. Makanya untuk proyek harus dicatat. Ya sebenarnya nggak proyek kehidupan sehari-hari pun gitu. Hmm. Ya, karena kehidupan sehari-hari sudah menjadi kebiasaan ya sudah Udah terprogram secara otomatis. tahu kan gitu. Mm. Lah eh, aplikasi Tuhan ya yang nggak bandingkan dengan aplikasi kita. Nah, Aplikasi Tuhan terlalu banyak kena cuma micin jadi pelupa, Pak. otak kita itu sistemnya random, nggak Mm. urut. Betul. Bisa saja Anda mengingat kejadian 12 tahun yang lalu tapi kejadian kemarin lupa. Betul. Kejadian kemarin nanti ingetnya 13 tahun yang lalu. Kejadian 5 menit yang lalu aja bisa lupa. Nah, makanya untuk yang urgent, makanya kalau kuliah itu perlu dicatat ya seperti ini. Catat itu Mm. baik dengan buku maupun dengan video. Sekarang kan banyak sekali media pencatatan. Mm. Intinya dicatat. Biar apa? Ya karena itu tadi bukannya kok kan kita udah punya hafalan yang luar biasa. Ya kalau dibiasakan hafalan. Lawang Anda Mm. tadi bahas apa? Bahas tentang aritmatika, begitu ditelepon pacarnya udah lupa. Enggak. Begitu disuruh belanja ibunya, aritmatikanya udah lupa kan gitu. Nah, ini jadi nanti sini nanti dilihat jika sudah oke semua kan masih bisa direvisi dan lain sebagainya. Mm. Bisa dihapus jika dirasa sudah oke. Nah, baru kita masuk ke wireframe-nya. Oke, oh ini performnya digambar semua. Homepage itu nanti kira-kira seperti ini. Ini gambar loh. Kalau Mm. dulu saya gambarnya pakai Word, tapi karena sekarang banyak sekali eh, aplikasi yang bisa digunakan. Sudah lengkap mana? Lengkap ya. Nih, nanti per halaman digambar kategori dan lain sebagainya. Baru Oke. dibikin. Kalau sekarang kan enggak, mainnya dibikin dulu. Mm. Ini nanti ketika ada problem, nah ini yang lengkap. Nih, saya mulai dari homepage, detail. Ini per halaman. Ini, Oke. nih. Nah ini biasanya kalau kerja di tim yang susah programmernya. Ya, pekerjaan UI kan dia memang Mm. absen. Mm. Tapi nanti begitu diserahkan ke programmer, waduh, ada beberapa. Nah ini bisa berubah. Oke, perlu disesuaikan dengan programmernya. Programmernya menyesuaikan dengan UI-nya, UI dan UX. Mm. Oh ini nanti yang dikumpulkan. Ini ngambil dari tadi desainnya. Mm. Tuh, jadi ada beberapa referensi. Referensinya dari mana untuk gambar dan lain sebagainya. Bisa menggunakan dribble.com. Mm. Nah, ini banyak banyak sekali elemen atau template yang kira-kira mau digunakan mana sebagai Mm. referensi. Ini misalnya kan ada gambarnya nanti boleh di oh penempatannya nanti seperti ini. Ini untuk mobile ya. Mm. Banyak sekali. Kalau kita hidup tanpa referensi mumet nanti Anda. Bingung pasti langkah mau buat seperti apa. Oh, tentunya seperti ini nanti tinggal kita sesuaikan. Itu sedikit tentang ini ya saya sampaikan karena materinya di project web Oke. perancangan dulu awalnya ini nanti Anda ketemu di aplikasinya ketemu. Mm. Ini penting sekali man map perancangan ini gambar ini sudah disediakan di sini enak sekali rancang seolah-olah udah jadi
Biar apa? Nanti ketika disajikan ke klien itu sudah lihat gambarnya. Bahkan sekarang sudah ada yang demonya versi online itu menggunakan apa ya? Aku kok lupa. Jadi sudah seolah-olah sudah jalan padahal itu baru roadmap. Hmm. Kan saya apa sih? Ya nanti kalau ingat lah. Gitu. Tuh, jadi udah bisa ngeklik, udah bisa lihat ini ya, tapi baru rancangan itu baru gambar. Baru prototipe-nya aja gitu Pak. Sekarang dimudahkan. Kalau udah oke, kalau klien minta oh ini tambahkan ini, oke lah kan baru desain. Nanti kalau sudah deal oke tanda tangan, baru dikerjakan proyeknya. Itu jadi jangan lashless tapi malah kerja 2 kali nanti programmernya kan. Boros biaya, boros tenaga. Betul. Apalagi kerjanya kita time tim. Tim. Sah. Tuh ini Mas Adi sudah keluar. Oh, udah dari tadi Pak. Nggak masuk dia, nggak tahu kemana. Ya udah itu ya untuk Oke. perkuliahan kita pada pagi ini. Oke. Akan dilanjutkan, jangan lupa cari referensi yang banyak. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Selamat siang.